Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Yasa, bisa dipanggil Tirta, dari kelas 10 IPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Islam merupakan salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab bersama-sama para pengikut Yudaisme dan Kristenis, dan seluruh muslim pengikut ajaran Islam adalah anak keturunan Ibrahim. Kedatangan Islam ke Indonesia dimulai dikala negeri ini menjadi kunci perdagangan di benua Asia, bahkan malah seluruh dunia, utamanya di daerah Kerajaan Sriwijaya, Sumatera Barat. Daerah itu adalah tempat berlabuh para pedagang yang berlayar dari berbagai wilayah, termasuk juga Timur Tengah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebar agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebarkan agama Islam dapat masuk berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantara lainnya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka adalah datang dari Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensiarkan agama Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia. Teori tersebut adalah antara lain teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. Teori India atau Gujarat dicetuskan oleh G. W. J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Sockhockhane, P. Janapel, W. F. Sutenghim, J. P. Mokote, hingga Sucipto Wirjosuparto. Ini meyakinkan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum Sudagar Gujarat datang melalui Selat Melaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung dari teori ini adalah ditemukannya makam Malik A.S. Soleh dengan angka 1297. Nama asli Malik A.S. Soleh sebelum masuk Islam adalah Marasiluh. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dan ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Yang kedua yaitu teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh J.V. Van Leur, Atheno Jones, T.W. Unroll,
hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertulis nama Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Teori yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Usian Daja di Ningrat. Abdurrahman Misno dan Direksen Trok Selection Antropologi Hukum Indonesia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tobot di Bengkulu dan Tabui di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah berzamad Sunni. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang dari Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh Panglima Muslim dan Khalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwa Muslim dari Cina. Jen Abri tahun 2004 dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam di Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya mempengaruhi besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut sebagai Wali Songo. Jalur teori Gujarat yaitu berasal dari India, berlayar melalui Selat Malaka. Teori Persia yaitu melalui jalur Iran, kemudian ke India, terus melalui Selat Malaka dan tiba di Indonesia. Jalur teori Cina yaitu kemungkinan besar berada pada jalur Cina, terus kemudian Bangladesh menuju Selat Malaka dan tiba di Indonesia. Dan teori terakhir yaitu teori Mekah, yaitu jalurnya mulai dari Mekah menuju Iran, kemudian melalui Oman, India, Kolam, Banda Aceh dan Selat Malaka sampai di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit yang pengetahuan saya. Kalau ada salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.